Turunan fungsi trigonometri. Matematika peminatan kelas 12 SMA. Setelah di video sebelumnya kita mencari turunan dari fungsi dasar trigonometri seperti sin X, cos X, tan X, kotan X, sekan X, dan kosekan X dengan definisi turunan, teman-teman. Maka kali ini kita akan membahas teknik turunan fungsi trigonometri kelas 12 SMA ya. Kita tidak lagi menggunakan definisi turunan. Karena kalau kita menggunakan definisi turunan, itu akan sangat tidak efektif. Di samping panjang juga memakan waktu, teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat yang berlaku di turunan fungsi trigonometri. Oke, kita bahas. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita cari di video sebelumnya, yaitu turunan dari fungsi dasar trigonometri. Nah, bisa kita simpulkan seperti ini ya dari video sebelumnya ya. Yaitu untuk fungsi turunannya saya bikin dalam tabel, teman-teman. Sin turunannya adalah cos. Cos turunannya negatif sin. Tan turunannya sekan kuadrat. Kotan negatif kosekan kuadrat. Sekan dikali tan, itu turunannya. Kosekan negatif kosekan dikali kotan. Nah, ini fungsi dasar dari trigonometri, yaitu sin X, cos X, tan X, kotan X, sekan X, dan kosekan X. Nah, turunannya yang sini, teman-teman. Agar lebih mudah untuk menghafalnya, ini saya kelompok-kelompokkan. Nah, coba lihat, hampir mirip ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sin X turunannya cos X. Cos turunannya negatif sin. Tan turunannya sekan kuadrat. Kotan negatif kosekan kuadrat. Sekan turunannya sekan dikali tan. Kosekan negatif kosekan dikali kotan. Nah, mudah-mudahan teman-teman tidak kesulitan untuk menghafalnya ya. Oke, contoh penggunaannya gimana? Contohnya seperti ini. Atau kita di lembar lain saja ya. Sebentar, teman-teman. Nah, contohnya di sini. Misalnya Y sama dengan sin X. Turunannya, Y aksen itu turunannya. Sin turunannya cos. Berarti cos X. Tinggal digunakan seperti itu, teman-teman. Atau misalnya Y sama dengan kosekan X. Apa turunannya? Kita cari kosekan. Oh, ini dia. Turunannya negatif kosekan kali kotan. Berarti kosekan X itu turunannya adalah negatif kosekan X dikali kotan X. Nah, seperti ini ya. Oke, ini teman-teman harus hafal nih. Terutama dua yang awal itu, teman-teman. Tapi tentu akan baik kalau semuanya hafal ya. Sekarang yang kedua. Yaitu fungsi komposisi. Sebetulnya ini ada di turunan fungsi aljabar, teman-teman. Tetapi yang di aljabar itu juga berlaku di fungsi trigonometri.
Ya, yaitu fungsi komposisi itu seperti ini. Y sama dengan F komposisi Gx atau F Gx. Hati-hati, ini bukan F kali Gx, bukan ya. Tapi F Gx. G itu fungsi dalam X. Sementara F itu fungsi dalam Gx. Seperti itu, teman-teman. Turunannya sebetulnya pakai aturan rantai. Nah, kalau aturan rantai berarti seperti ini, teman-teman. Aturan rantai ya, Y aksen. Berarti ini F itu diturunkan. Sorry, dy per dx ya, supaya lebih kelihatan kalau aturan rantai itu ya. dy. Nah, saya ubah aja di bawah ya. dy per dx gini adalah berarti F diturunkan df per, karena F itu fungsi dalam G, berarti ini dg, teman-teman. Sementara di sini kan dy per dx atau df per dx, yaitu sama aja dengan F ya. Berarti dg-nya harus hilang. Kalau gitu ini adalah dg. Nah, ini kan coret dg-nya ya. Per dx. dg per dx bisa karena G itu adalah fungsi dalam variabel X. Nah, seperti ini. Atau kalau kita tulis ya, ini adalah Y aksen atau F aksen X. Y aksen adalah, ini Y aksen ya. Berarti ini F aksen, tapi dalam variabel G. F aksen Gx dikali ini G aksen, teman-teman, dalam variabel X. Nah, gini. Jadi, kalau fungsinya itu adalah Y sama dengan F Gx, maka turunannya adalah F aksen Gx dikali G aksen X. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari ini, teman-teman? Ternyata turunan itu adalah ini. Y aksen itu turunannya dari yang luas terlebih dahulu nih. F. Turunannya F aksen. Dalamnya tetap Gx. Setelah F, di dalam F itu ada Gx. G diturunkan. Turunannya G aksen. Dalamnya tetap X. Begitu seterusnya, ini kebetulan di dalamnya itu X ya, teman-teman. Turunannya itu kan 1. Nah, dikali 1 atau nggak usah kita tulis. Tapi intinya turunan itu adalah dari yang paling luas ya, kasus ini berarti F, itu diturunkan, terus ke dalam, Gx-nya diturunkan. Nah, bisa saya tulis ya, supaya mudah menghafalnya. Seperti ini. Turunan itu dari umum ke khusus. Saya tulis seperti ini. Dari umum ke khusus. Maksudnya adalah yang umum itu berarti yang paling luas ya. Yaitu berarti ini F-nya. Ke khusus. Setelah yang umum baru ke dalamnya. Seperti itu, teman-teman. Atau contoh ya, supaya lebih jelas ya. Supaya lebih jelas maksudnya, kita ambil contoh. Misalnya seperti ini, contoh 3. Misalnya Y sama dengan sin 3X. Nah, ini fungsi komposisi sebetulnya, teman-teman. 3X, kemudian dia di dalam sin, teman-teman. Nah, turunannya adalah dari yang paling luas. Nah, ini berarti sinnya, seperti ini F-nya ya. Ini sinnya. Sin turunannya apa? Cos. Berarti ini cos. Gitu. Dalamnya tetap 3X. Sama seperti ini. F itu F aksen. Dalamnya tetap Gx. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang paling luas atau yang umum ya. Ke khusus, artinya di dalamnya. Ternyata di dalam sini itu ada 3X. Nah, itu diturunkan juga. Seperti ini berarti Gx-nya itu ya. 3X turunannya 3. Berarti dikali 3.
Nah, di sini ya. Nah, dikali. Setelah itu dalamnya ada nggak? Nah, sudah habis ya. Berarti dah, inilah dia turunannya. Atau ditulis, supaya tidak rancu, yang dikali 3 itu bukan 3x ya, tapi cos 3x, ini sebaiknya ada kurungnya. Nah, atau ini kita letakkan di depan. 3 cos 3x. Ini turunannya, teman-teman. Contoh berikutnya. Misalnya, Y sama dengan sekan 5x. Nah, coba kita cari turunannya ya. Berarti yang paling luas itu apa? Sekannya. Turunannya apa? Sekan kali tan. Nah, berarti ini sekan kali tan. Dalamnya tetap yaitu 5x. Nah, gini ya. Seperti ini tetap 3x. Ini yang paling luas. Setelah sekan, dalamnya ada 5x. Nah, itu diturunkan. Turunannya berapa? 5 ya. Nah, itu teman-teman mesti ingat turunan dari fungsi aljabar. Dah, inilah dia turunannya teman-teman. 5-nya maju ke depan ya. Berarti 5 sekan 5x tan 5x. Satu lagi yang seperti ini, saya bikin yang lebih kompleks. Misalnya, Y adalah sin pangkat 3 dari x kuadrat negatif 5. Kita hendak mencari turunannya. Berarti harus kita lihat mana yang paling luas, yang lebih umum. Ya. Nah, ini sin pangkat 3. Nah, sebaiknya kita ubah terlebih dahulu, teman-teman. Ini adalah sin x kuadrat negatif 5. Sin pangkat 3 seperti ini, itu sama aja dengan kayak gini. Nah, gini. Ya kan? Nah, berarti yang paling luas itu adalah yang pangkat 3. Nah, gitu. Berarti turunannya ini turun ke depan. Turunan fungsi aljabar itu, teman-teman. Berarti 3, sorry ini saya turunkan ke bawah ya, supaya tidak membentur ini ya, teman-teman ya. 3 berarti nanti pangkatnya jadi 2. Gitu, berkurang 1. Dalamnya gimana? Ini sama persis, nggak diubah. Sin x kuadrat negatif 5. Nah, ini yang paling luas atau yang paling umum ya. Berikutnya ke khusus, artinya di dalamnya setelah pangkat 3, dalamnya itu ada sin. Nah, itu diturunkan. Sin turunannya itu cos. Nah, berarti di sini cos. Dalamnya tetap, yaitu ini. X kuadrat negatif 5. Dan ternyata di dalamnya masih ada, teman-teman. Di dalam sini itu ada X kuadrat negatif 5. Itu diturunkan juga. Turunannya apa itu? 2X. Nah, sekarang kita cermati apakah di dalamnya masih ada lagi. Nah, sudah habis ya. Berarti inilah dia turunannya. Supaya tidak rancu, supaya jelas bahwa yang dikali 2X itu bukan X kuadrat negatif 5. 2X-nya kita majukan ke depan. Dikali dengan 3 berarti 6X. Nah, ini jadi sin pangkat 2 X kuadrat negatif 5 kali cos X kuadrat negatif 5. Nah, ini dia turunannya, teman-teman. Selanjutnya, kadang-kadang ini perlu diubah, tetapi mengubahnya itu bukan turunannya, melainkan trigonometrinya. Jadi, teman-teman mungkin perlu mengingat kembali rumus-rumus trigonometri. Oke, ini sifat yang kedua yang diperlukan di dalam teknik turunan fungsi trigonometri, fungsi komposisi. Berikutnya, yang ketiga yang diperlukan. Yaitu, jika ada fungsi Y adalah jumlahan dari dua buah fungsi atau pengurangannya fx tambah gx, teman-teman. Atau biasanya mungkin teman-teman lebih familiar dengan U sama V. U tambah V
kemudian ada U kali V, kemudian ada U per V, ya kan? Nah, kalau gitu saya ubah dalam U dan V aja, teman-teman. U tambah V. Nah, ini turunannya, jika dipisah tambah atau kurang, itu tinggal, turunan ini adalah tinggal masing-masing itu diturunkan. U jadi U aksen atau turunannya, kemudian V jadi V aksen. Kemudian kalau tambah, ini tambah, dan kalau kurang juga dia dikurang. Contohnya ya. Contohnya adalah, tadi kita sampai nomor 5 ya, ini nomor 6 berikutnya. Contohnya itu misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah cos X pangkat 3 negatif 1 seperti ini. Kita cari turunannya. Ternyata ada variabel X yang terpisah oleh tambah. Nah, ini teman-teman. Berarti tinggal masing-masing diturunkan. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, ini. Tinggal masing-masing diturunkan, kemudian ditambah ya. Yang ini berarti 2X. Nah, itu U aksennya. Ditambah. Nah, turunan yang sini. Nah, kita ingat, tadi turunan itu dari umum ke khusus. Yang paling umum kan ini cosnya. Nah, turunannya apa? Negatif sin. Ya. Negatif sin. Dalamnya tetap. Nah, itu setelah itu di dalam cos masih ada teman-teman, yaitu ini, turunkan juga 3x kuadrat. Nah, gini. Ingat tadi dari umum ya, untuk turunan ini yang paling umum itu cosnya, turunannya segini. Kemudian di dalamnya ada x pangkat 3 negatif 1, turunannya segini. Nah, inilah dia turunannya, yaitu 2x, ini menjadi negatif 3x kuadrat sin x pangkat 3 negatif 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, saya kira ini tidak rumit ya. Sifat yang keempat, yaitu jika Y itu adalah perkalian dari dua buah fungsi fx kali gx, atau biasanya kita lebih familiar dengan U kali V. Nah, kita ubah dalam U dan V ya. Turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini sama seperti sifat-sifat turunan fungsi aljabar, teman-teman ya. Ini bukti tidak saya berikan ya. Contohnya misalnya ada fungsi Y. Misalnya ini 3x dikali sin kuadrat x kuadrat negatif 1. Nah, ini kan dipisah perkalian itu. Berarti U kali V. Kalau ini dipisah penjumlahan ya. Supaya lebih kelihatan teman-teman, ini kan ada pangkat 2 itu. Nah, supaya lebih kelihatan mana yang umum, kita ubah dulu. 3x ini adalah sin x kuadrat negatif 1. Nah, ini pangkat 2 ya. Dah, sekarang kita cari turunannya. Y aksennya. Berarti U aksen V ditambah U V aksen. U itu yang depan, V itu yang belakang. Depan diturunkan, yang belakang tetap, ditambah gantian, yang depan tetap, yang belakang diturunkan. Nah, itu kalau dipisah perkalian. Berarti ini depan diturunkan 3, yang belakang tetap. Berarti sama aja dengan sini ya. Ditambah gantian, yang depan tetap, belakang diturunkan. Nah, yang belakang, yang ini, untuk mencari turunannya, lihat yang paling umum. Ternyata pangkat 2. Nah, ini turun ke depan, teman-teman. Berarti 2 dikali pangkat 1. Dalamnya tetap nih. Nah, pangkat 1 nggak saya tulis ya. Itu yang paling umum. Di dalamnya masih ada sin. Turunannya cos. Nah, kita sambung sini ya. Dalamnya tetap itu.
ternyata setelah sin dalamnya masih ada x kuadrat negatif 1. Turunannya 2x. Nah, seperti ini. Ini tadi yang paling umum ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. 3 sin kuadrat x kuadrat negatif 1. Ini maju ke depan, berarti 2x dengan 2 itu 4x. Kali 3x berarti 12x kuadrat. Sin x kuadrat negatif 1 dikali cos x kuadrat negatif 1. Nah, masalah nanti diubah lagi itu berarti rumus trigonometrinya. Teman-teman mesti ingat. Di sini tidak saya bahas ya untuk rumus trigonometrinya, teman-teman ya. Oke, satu lagi sifatnya, yaitu kalau ada fungsi yang dipisah oleh pembagian U per V. Turunannya adalah U aksen V negatif UV aksen per V kuadrat. Nah, ini negatif ya. Kalau yang kali tadi ini positif jumlah. U itu yang atas, V yang bawah. Turunannya, yang atas ini diturunkan, yang bawah tetap. Dikurang, gantian. Atas tetap, yang bawah diturunkan, per yang bawah dikuadrat. Nah, contohnya deh. Contohnya nomor 8 ya. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita kan kemarin di video sebelumnya sudah mencari turunan dari tan dengan menggunakan definisi, ya kan? Nah, sekarang kita gunakan pakai sifat ini, teman-teman. Nah, tan itu kan sin dibagi cos. Nah, kita coba cari turunannya ya. Ya, aksen. Atas diturunkan, yang bawah tetap, gitu ya. Atas diturunkan, sin turunannya cos. Berarti ini cos x. Yang bawah tetap. Dikurang, gantian, yang atas tetap, yang bawah diturunkan. Atas ini tetap. Bawah diturunkan. Cos x tadi turunannya negatif sin. Nah, teman-teman mesti hafal ya, yang ini nih. Ya. Per V itu yang bawah dikuadratkan. Berarti yang bawah itu cos x dikuadratkan atau cos kuadrat x. Perhatikan yang atas itu jadi cos kuadrat x, negatif kali negatif jadi positif, sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, ini kan 1, itu kan rumus identitas trigonometri, ya kan? Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Dan kita tahu sepercos itu namanya sekan. Sepercos kuadrat berarti sekan kuadrat x. Nah, inilah turunan dari tan, teman-teman. Sekan kuadrat x. Nah, kan cocok ini. Tan itu turunannya sekan kuadrat x. Kalau kita cari pakai U per V seperti ini ya. Kalau ini kan sudah kita cari yang kemarin pakai definisi turunan. Oke, teman-teman. Jadi, ini dia sifat-sifat yang penting untuk bisa menurunkan fungsi trigonometri. Nah, ini dia teknik turunan fungsi trigonometrinya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya sudah siapkan 3 buah soal untuk teman-teman berlatih. Nah, dilatih ya, teman-teman ya. Teman-teman harus mencoba. Pembahasannya akan saya bikinkan di edisi yang akan datang. Tapi teman-teman harus berlatih. Karena berbeda loh ya. Misalnya teman-teman melihat pembahasannya tanpa berlatih, dengan berlatih terlebih dahulu, baru lihat pembahasannya. Karena kalau misalnya sudah mencoba ternyata mentok, baru lihat pembahasannya itu akan fokus. Oh, saya itu kurangnya di sini. Nah, jadi teman-teman harus mencoba. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagikan ke sebanyak mungkin orang, ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu mereka memerlukan video ini ya. Mudah-mudahan manfaat dan terima kasih semuanya.